Anti channel yang selalu dinanti. Oke, hari ini sesuai dengan request kalian. Aku mau bakal Q&A buat kalian semua karena habis aku bikin Q&A yang pertama masih banyak yang request buat Q&A yang kedua. Langsung aja ya. Seperti biasa, pertanyaannya itu dari Snapgram. Kita jawab pertanyaan dari yang ringan-ringan aja ya. Pernah nggak sih kalau kalian lagi berantem berdua, salah satunya ada yang nangis? Sering lah. Bahkan nggak harus berantem, tiba-tiba nangis aja gitu. Itu namanya orang gila, bipolar. Kan lu, Mbak. Lu kalau berantem pernah. Sering malah kalau berantem, tapi sampai nangis pernah sih, nanti pernah. Wah, gak pernah kok sampai nangis. Pernah weh. Bukan nangis, itu kayak kelilipan gitu weh. Bukan, yang itu loh, yang perkara lu dihianatin. Dihianatin siapa sih? Nanti mah kalau dihianatin ya udah gitu ya. Pertanyaan kedua. Saling bergantung gak sih kalian sampai kepikir gitu gimana ya nanti kalau salah satu ninggalin nikah? Kalau saling bergantung sih enggak ya, karena Anti juga punya power sendiri, Fana punya power sendiri, punya kehidupan sendiri-sendiri. Ya, dan memang sih kalau sekarang kayak Ivana sedikit banyak sama Anti atau kepikiran nanti nggak bareng-bareng lagi, nggak se-happy ini ya ada gitu loh. Maksudnya kayak ya kita kan pasti punya masa depan, nanti mungkin nemu cowok yang benar-benar serius. Amin. dan ke jenjang yang lebih serius lagi juga, pengen apa ngebahagiain keluarganya dan lain-lain, kan nggak mesti harus sama Ivana. Cuman takutnya adalah kayak ya kangen aja gitu masa-masa muda yang kayak gini gitu kan, asik sama temen atau gimana gitu. Kalau lu sendiri gimana? Jatuhnya takut sih, bukan takut sih, kayak yang dibilang Ivana benar kangen. Tapi kalau takut mah enggak, karena ya kan cuma ditinggal kawin, bukan ditinggal mati gitu kan. Gitu ya. Kalau ini mah bisa, Pak, gimana gitu kan masih bisa. Iya, tapi kan kalau semua gue punya husband or baby kan gak ya bisa. Udah diajak aja gitu kan. Main gue lagi sama laki gue nih, ya udah sok ajak aja. Ya, gitu. Tapi kan kalau semua punya keluarga atau family sendiri, pasti kayak lebih kebatas gitu gak sih, Ti? Ya kalau kebatas mah ya kan, lagian kita kan kalau ngajak main ya sore-sore, nggak mungkin kan ngajak main tengah malam. Ya beda cerita kalau ada sama suami lu kan pasti kalau malam suami lu ikut kan? Paham nggak? Nggak tahu juga. Nggak ada lah, lagian juga masih belum kejadian, apa dipikir? Next. Maaf ya, maaf terus. Gimana sih kak kalau misalkan Kak Anti sama Kak Ivana memutuskan hal yang sangat sulit sementara pendapat Kak Anti itu berbeda? Entah pendapat kamu yang beda, pendapat aku yang beda gitu. Paham nggak maksudnya? Hal yang sulit. Contoh? Enggak, contohnya gini loh, kita berdua ini punya keputusan yang bagus nih, tapi akunya nggak setuju ataupun kamu yang beda opini. Sering sih sebenarnya dari kehidupan kita sehari-hari, ya sering gitu. Ya namanya juga manusia, kita pasti punya pemikiran tuh sendiri-sendiri, tapi ya biasanya kayak lebih diomongin lagi aja gitu, atau enggak kita cari jalan keluarnya. Bukan jalan keluar, jalan tengah. Gimana nih ide dari Ivana sama Anti, bisa nggak digabungin tapi separuh-separuh gitu idenya? Kayak paham nggak sih guys? Maksudnya kayak si idenya Anti B, idenya Ivana A. Ya kenapa nggak ada C di tengah-tengah AB gitu? Mungkin ya. Iya sih. Apalagi watak kita kan saling bentrok ya. Maksudnya dia keras, aku pun keras gitu. Sometimes even beda pendapat tapi tetap dilakuin, ya kita konsekuensi lah apa yang bakal didapat. Ya udah, itu putusan lu kayak gitu. Kita mah orangnya slow. Kalau dulu awal-awal berteman emang kita bentrok mulu kan, ntar kayak gini-gini lu mampus tuh gini. Tapi semakin kesini kayak ya udah sih, ntar juga konsekuensi pokoknya harus terima ya, nggak boleh nyesel gitu, kayak gitu. Itu mikir dulu baru ketemu jalannya ya. Yeah. Kalau sekarang jalan dulu, nanti pasti ada lah. Ya, pasti ada lah. Ntar kalau ada percobaan ya udah kasih cobaan gitu. Kita mah udah suah aja. Cobaan kan buat evaluasi juga. Nah, betul sekali. Apapun itu sih. Ini adalah pertanyaan yang dari sekian ribu orang nih nanya mulu, udah kita sampai pusing parah nih ya. Kak Anti, gimana tanggapan buat orang yang ngira kalian pacaran? Tanggapan buat orang yang nilai kita pacaran, ya mungkin, maaf ya, sorry to say, kalau dibaca dari psikologisnya mungkin orang itu kesepian, nggak punya
nggak punya orang yang bisa dia percaya atau apa gitu kan. Jadi ketika dia ngeliat orang lain just by cover gitu ya, yang anti seperti ini penampilannya, Ivana seperti ini penampilannya, jadi mereka kayak mengiring opini bahwa wah nih anak pasti seperti itu gitu kan. Dan aku pribadi juga nggak ambil pusing. Lagi pula juga maksudnya kayak family aku, kayak orang tua aku lebih seneng aku bergaul dengan teman-teman yang seperti ini karena bukan seperti ini. Bukan seperti ini yang begini ya, maksudnya bukan itu. Enggak, maksudnya orang tua aku lebih suka aku bergaul kayak banyak temen cewek gitu kan, even dia itu penampilannya tomboy kah atau feminim kah, orang tua aku juga nggak pernah ngelarang itu, daripada anaknya bergaul dengan banyak laki-laki. Ya betul. Kayak gitu. Oke, next. Kalau aku mah orangnya udah amat ya. Yang penting kita yang ngejalanin enggak, dan teman-teman terdekat kita taunya kita enggak, orang tua kita taunya kita enggak, yang sebenarnya kayak gimana ya udah. Ngapain aku mikirin kalian semua yang jauh, bahkan aku nggak kenal gitu. Jadi aku orangnya bodo amat, sangat amat bodo amat. Cuman kalau sampai udah akunya tersinggung, udah capek, beda cerita. Oke, next. Sering marahan nggak? Biasanya kenapa? Tiap hari kita mah marahan. Ya itu tadi kayak beda opini atau enggak, kita itu kayak bete-bete gak jelas gitu ya, kan. bete-bete gak jelas. Kadang ketika aku ada pikiran yang mengganggu, terus kayak bikin suntuk gitu kan. Kadang antinya juga makin ini gitu, makin apa ya, kayak iseng gitu, kayak makin ngisengin. Dan itu dia kadang kayak nggak bisa ngebaca situasi aja gitu. Oh Ivana ini lagi kesel nih kayak gitu. Bisa ya sekarang? Ada kan sekarang. Tapi kita sekarang tuh better tau guys. Kalau dulu awal-awal temenan parah banget kita mau. Emang kenapa? Masih belum, mungkin kasarannya baru temen gitu ya, masih belum benar-benar tahu orangnya. Jadi kita sering banget bentrok, parah banget sampai bentrok lah. Kalau sekarang mah bisa lah. Gitu banget. Oke. Nanti kalau Kak Ivana marah bujuknya gimana, dan begitupun sebaliknya? Dari dulu Ti. Aku mah kalau Ivana marah gini. Ivana tuh marah ada 3 tipe kalau menurut aku ya. 1, kalau nggak lapar. 2, kalau nggak PT gak jelas yang aku bilang tadi. 3, emang bener-bener punya masalah. Tapi dari 3 masalah ini dia tuh nanggapannya beda. Lapar, kalau dia lapar, dia itu marahnya kayak nggak jelas gitu kan. Apaan sih, nggak pernah anjir. Henti gitu kan. Emang iya. Kayak apa ya, kayak bawel-bawel gak jelas gitu, tau gak? Yang kedua, kalau dia bete-bete gak jelas, itu dia hampir sama sih, kayak ya gitu tiba-tiba apa? Apaan sih? Kayak gitu tiba-tiba. Iya, gak pernah. Emang iya. Diakuin aja dah. Tapi kalau yang ngambek yang ketiga bener-bener ada masa dia diem. Jadi aku dari 3 tipe ini aku ngadepinnya juga beda-beda. Ya kalau dia lapar ya udah tinggal ya makan gitu ya. Kalau yang dia bete-bete gak jelas ya aku balikin, aku bete-bete gak jelas ya. Ya aku balikin gitu. Aku jadi kayak aku balesin. Jadi gak jadi bete gitu. Tapi kalau yang ketiga aku nunggu dia cerita sometimes. Tapi sometimes aku mengajuin diri, kamu kenapa gitu. Ya aku bantuin lah sebisa aku. Ya enggak Apa? Yang ketiga ini bener kan? Kalau antum, kalau aku nih muncrat. Kalau aku marah, aku dibiarin guys. Enggak. Sampai besok. Jangan lancang mulutnya. Gak ada. Tapi jujur kayak aku sendiri tuh hampir pernah kayak capek gitu temenan sama dia. Jujur nih. Pernah aku ngomong ke siapapun. Nggak pernah aku ngomong ke siapapun. Karena Anti itu orangnya random sifatnya. Itu kan dulu, sekarang kan iya, karena kan butuh teriakan di telinga antum yang harus gitu. Baru ini kan. Jadi sifat randomnya Anti itu kayak kita tuh nggak bisa ngebaca guys, kayak marahnya dia itu apa gitu, disebabkan apa. Contoh nih ya, hal yang banget dan sering banget terjadi kayak di tengah perjalanan mau kemana atau kemana, tiba-tiba dia tuh nyetir dengan muka yang nggak mengenakan, terus habis itu diajak ngobrol nggak dijawab, terus ketika gua dan Har kayak main handphone, dia kayak apaan sih
pada main handphone, gue bukan supir travel ya gitu, contoh. Terus ya banyak sih, pokoknya gue tuh kayak kesel banget gitu loh kalau ketika Anti tuh lagi nyetir gitu. Soalnya pernah juga nih, emang jalanannya agak jauh. Terus gue nawarin kayak, Ti, gue aja ya yang nyetir. Terus gak usah gitu, atau Haru aja ya, gak usah gitu kan. Tapi ya itu terulang lagi guys, kayak tiba-tiba dia kayak ngediemin kita. Ya tau lah rasanya ketika temen yang biasanya itu ketawa gitu kan, terus dia pasang mood yang nggak enak, terus apalagi diajak ngomong nggak ngerespon, dan kita tuh di lingkup yang kecil yaitu mobil gitu kan. Dia udah balik ke pertanyaannya, cara membujuknya. Cara membujuk, takut ya? Enggak gitu, ini masih banyak lagi. Enggak gitu, even pertanyaannya bukan even Anti aja ngomong tadi aja aku nggak ada larang-larang. Aku nggak ngomongin spesifik masalahnya, aku ngomongin cara menghadapinya. Oke, kalau cara menghadapinya, Anti itu kan keras kepala ya. Kalau seumpama kita kerasin, dia bakalan makin-makin gitu. Jadi palingan kayak gua kayak di UK kayak gitu. Ya udah kayak gitu kan. Terus kayak kadang dia tuh sokul gitu, kayak gak apa-apa gitu. Oh, Gak ada gitu ya? Iya. Terus. Kayak kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan Ti gitu. Gak apa-apa gitu, kalau ada masalah cerita gitu kan, masih lembut. Sebenarnya kalau gue tuh kalau udah mau negur itu ada rasa takut guys, soalnya sering banget kalau dia kayak gitu susah mau diajak komunikasinya tuh susah kan. Ya udah kayak gitu caranya dia, jangan dikerasin aja, jangan makin dicuekin, diajak ngobrol gitu. Iya benar. Kayak gitu. Ribut paling gede apa? Ribut paling gede dari gue apa dulu? Lu. Nah, ribut paling gede adalah iya, maksudnya yang kayak sampai gak sapa-sapaan. Pernah. Gak kontakan, gak ketemu. Oh, pernah. Jadi Anti ini kan tipe orang yang terkadang apa ya, bahasa Indonesianya tuh kalau dia dikasih tahu itu nggak ngedengerin gitu. Jadi ngedengerin kalau ngasih taunya itu dengan cara yang benar. Jangan dipotong terus. Oh ya udah, oke. Nggak ngedengerin terus. Ya, maksudnya kayak gue tuh udah kayak meringatin gitu kan. Kayak dari gue sendiri sebenarnya nggak ngelarang ya, even dia mau main sama siapa atau siapa. Cuman gue tuh pernah ngomong ke dia, hati-hati kalau pilih teman gitu. Takutnya ya kita nggak tahu gitu loh maksud orang tuh gimana. Nah terus si Antinya kayak bodo amatan dulu tuh, kayak ya omongan Ivana cuman angin maybe ya. Terus akhirnya ya udah gitu kan, aku ngerasa kayak dia udah bahagia sama circle barunya, dan aku sedikit menghindar dari hidupnya gitu kan, maksudnya dari dianya. Kasih tahu dong alasannya. Maksudnya aku kan juga memiliki circle baru karena apa? Gitu. Intinya maksudnya kayak ya udah gitu kan, maksudnya kayak ya terserah, kayak lu mau main sama orang-orang itu atau tetap mau main sama gue juga welcome gitu loh. Ya udah, akhirnya dia menurut dia ya, sorry to say nih, gue emang pernah ngingetin gitu kan, hati-hati kalau pilih-pilih teman. Dianya terlalu welcome ke orang lain, dan akhirnya dia dikecewakan. Nggak selang lama dia cerita, yaitu yang dia nangis itu, bahwa dia kayak nyesel gitu kan, kayak ngerasa begini ya nggak bisa nyalain orang itu juga. Soalnya kan lu yang udah ngasih jalan, ibaratnya lu udah ngebuka pintu, orang itu ngebiarin masuk di hidup lo gitu loh. Dan bodohnya dia kayak hal-hal yang nggak penting tuh bisa sampai bocor ke orang lain tentang privasinya dia, ya, bener-bener. Tentang privasinya dia gitu loh. Ya udah gitu sih. Aku terlalu welcome ke orang dan terlalu percaya dulu itu sebelumnya, itu yang aku sebelum dengerin kata dia itu. Aku terlalu welcome sama orang, terlalu baik sama orang, tahu-taunya aku ditusuk sendiri kayak gitu. Jadi sekarang aku lebih ke, tapi ada salah lu kan di situ? Ada salah aku terlalu welcome sama orang. Oh gitu salahnya. Terus next, siapa yang kalau habis berantem minta maaf duluan? Kalian tahu zodiaknya nanti apa? Pelajari itu. Aries juga loh, Aries tuh orangnya juga. Aries itu gentle, tapi mau mengakui kesalahan. Sagittarius kalau emang dia ngaku salah, dia akan minta maaf pertama kali, bahkan tanpa dia suruh. Yakin? Lihat dulu. Yakin? Lihat dulu. Emang Sagittarius mau ngakuin gitu kesalahannya? Aku sering ngaku, aku salah.
Yakin? Ke- Ke semua orang? Enggak, kan aku bilang tergantung personalitinya dan tergantung feedbacknya dia Iya, kasih intinya apa. gitu, dia aja udah kelihatan gengsinya sih. Bukan gitu, bukan. Sekarang gini loh, aku tuh ngakuin lah aku salah. Bahkan kalau sudah kita berantem, aku duluan. Aku apa nih? Cuma juga aku jawab. Dasar cewek. Emang cewek. Ini udah tadi. Apa persamaan kalian berdua dan hal apa yang sama-sama kalian suka? Persamaan. Sama. Kita sama-sama suka begadang. Dan Kedua, lu gantian lah. Kedua. kita sama-sama sabar ya. Oke. Ketiga, kita sama-sama suka traveling. Keempat, Kita sama-sama suka bercanda. kelima, kita sama-sama cakep. Keenam, Pede banget ya. soalnya nggak ada lagi yang putih selain kita Ya di Allah, sini. tapi- Keenam, Kita sama-sama mau pergi. ketujuh, kita sama-sama mau susah senang bareng. Kedelapan, kita sama-sama. Oh, kita sama-sama suka kucing. Kesembilan, Nggak tahu. Udah juga. berarti ini kesimpulan. Dari kan lihat ini kesimpulan yang orang yang suka peka dan kawan-kawan tuh Enggak, aku. Ivana itu ngantuk guys. Ini kalau kalian tahu ini udah jam 12 malam. Ada nggak hal yang ngebuat aku beruntung temenan sama kamu dan kamu pun beruntung temenan sama aku? Ada. Satu. Gak usah satu-satuan, nanti Ya. jelasin aja. Ya apa jelasin sama enggak? Ya maksudnya kayak kenapa beruntung ketemu sama Anti bukan karena popularitasnya ya. Aku ketemu sama Anti dulu followernya juga masih berapa gitu. Tapi beruntungnya adalah kita ini banyak loh orang di luar sana yang pengen jadi posisinya Ivana di dekatnya Anti. Anti ini orang yang menurutku kalau dibuat pertemanan dia baik, dia asik, terus dia juga ngejaga, terus kayak Terus iya, maksudnya kayak ya bersyukur aja gitu loh. Banyak orang di luar sana juga ngejudge kita karena kekompakan kita, maybe ya, karena kedekatan kita. Banyak orang yang pengen jadi Ivana sekarang, pengen kayak punya temen yang gila kayak dia, terus pengen punya temen yang asik, yang dilihat juga enak gitu kan. Udah gitu aja sih. Kalau lu? kalau aku ya beruntung banget lah. Kalau aku nggak ngerasa beruntung berteman sama dia, nggak mungkin aku sejauh ini ngeluarin effort juga teman sama dia gitu. Apa tuh effortnya? Effortnya banyak lah ya ampun. Aku udah mulai mau ngedengerin orang. Even dikasih tahu kan kamu tadi bilang kalau aku orangnya emang bener-bener nggak bisa dikasih tahu. Kalau nggak aku yang minta dikasih tahu. Terus aku beruntung sama dia karena tadi kan pertama ya, tadi satu. Yang kedua karena dia bisa ngimbangin aku. Waktu aku di atas dia bisa di bawah. Waktu aku di bawah ini maksudnya jangan kira aneh. Maksudnya kalau aku dimarahin dia bisa di bawah. Bisa kayak kamu kenapa? Tapi kalau dia lagi di atas, aku juga bisa di bawah gitu. Kamu kenapa? Iya, kamu serius. Ih, Jadi aku bisa di kanan, aku bisa di kiri. Aku dia bisa di depan, nyerong, aku bisa di belakang. melintang. Kayak gitu. Kalau bisa begitu, maka bisa begini. Ih, kamu. Yang ketiga, dia itu suka ngasih tahu. Nggak suka Enggak, ngasih. yang ketiga adalah enggak karena kita jualnya lalapan. Yang ketiga, gini loh, dia adalah ini yang paling penting poinnya. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa ngomong sesuatu yang nggak pengen aku denger, tapi aku nerima itu. Paham nggak? Paham nggak anak dakdal? Nggak pengen didengar. Nggak pengen Yuk. didengar kali ya. Pertanyaan ke selanjutnya. Pernah ngerasa jealous nggak lihat satu sama lain ketika asik main sama orang lain? Pernah. Waktu aku sama siapa? Ini tuh ketika dia ngerasa kayak punya circle atau punya pertemanan lain tuh, ya sekarang gini lah, kayak kita punya orang terdekat, lalu orang itu kayak asik nih main sama teman barunya, pasti kita sebagai teman dekatnya yang ya kayak ngerasa gue salah apa ya gitu. Emang selama temenan sama gue nggak seasik mereka, kok sampai lu ini kayak gitu, kayak nyaman sama teman-teman baru lu, kenapa lu nggak ngasih? Kenapa ulang, sorry tadi ada grab. Kenapa? Ya cemburu karena ya
sekarang kalau kalian punya temen deket gitu kan, terus tiba-tiba temen lu ini kayak main sama orang lain tapi jarang main sama lu, bahkan ketika lu ngajak keluar terus kayak temen lu ngomong nggak bisa, ternyata dia main sama orang lain bisa, itu kan pasti sakit hati kan, kayak gitu, pasti cemburu. Kalian tau gak sih kayak hubungan spesial pacaran nih sama pertemanan? Kalau gue lebih ke pertemanan gitu loh, jadi gue lebih protek ke teman-teman gue gitu, cuma sama Anti doang, sama teman gue yang lain juga kayak gitu. Kalau sama dia main atau gue kayak ngerasa dia ini jauh gitu kan, ya pasti gue tanya gitu, kenapa, gue ada salah nggak gitu. Jadi pastilah cemburu. Kalau aku mah los ya, itu terserah gitu dia mau main sama siapa. Cemburu mah pasti kayak, tapi aku nggak pernah nanya, nggak pernah itu enggak, karena aku prinsip kalau misalnya dia butuh aku juga pasti balik gitu. Aku mah orangnya enggak, kalau semua itu konsepnya bukan yang gitu, konsepnya kayak gue udah bener-bener kayak lupa gitu, males atau apa. Oh kalau kayak gitu mah aku pasti nanya, tapi aku nggak akan ngejar, cuma nanya kenapa, ada salah ya akunya gitu. Kalau aku udah minta maaf dia masih lu yang gini aku nggak akan ngejar, soalnya aku udah beretiket baik nih gitu guys. Let's go to next. Mungkin ini bakal ada pertanyaan lagi ya, karena ini udah banyak banget ya kan. Lebih galak aja apa Kak Ivana? Ivana. Nah, aku emang lebih. Tapi dia udah mulai kalem loh guys. Dia udah gak mulai. Tapi aku nggak nyaman sama kayak gitu. Soalnya kayak ini bukan aku gitu. Ya pertanyaannya terus kenapa kamu kayak gini gitu? Kasarannya kayak gini tuh dia tuh kayak sekarang lebih sabar, lebih kalem. Proses pendewasaan kali ya? Maybe yes. Ya karena kan semakin kita bertambah usia, semakin kita kayak mau berperilaku apapun tuh mikir gitu loh. Kalau dulu kan masih kekanak-kanakan kan, jadi kayak mau ngomong kayak kita mau berbuat apa, maksudnya ya udah gitu, nggak dipikir, kayak mau ngomong sama orang juga terserah gua kayak gitu. Ivana manja nggak sama Anti? Biasa. Manja. Menurutku biasa. Menurut aku manja. Dari mana? Hah? Ya sama aja. Ini kan orang mah gini kan, kalau lapar gitu makan nih lapar gitu. Itu orang dia nggak. Hah? Kenapa? Makan? Oh iya. Gitu kayak kadang gitu. No. Kalau mau buka aib, buka aib aku apa? Mau buka aib? Enggak, lu juga gitu. Gimana ya ekspresinya nggak bisa niruin, enggak. Emang gimana sih? Coba kayak gitu. Ya wajar kan, kita mau aja main. Gimana sih? Sumpah nggak bisa niruin. Ya nggak gimana? Gimana? Coba. Ya kayak gimana? Coba please. Enggak gitu. Ya aku tuh kalau disuruh nggak bisa. Pokoknya jidatnya dikerutin, terus gimana? Dikata angry but baca. Momen terindah nih, tadi kan kita ngomongin buruk-buruk mulu nih. Kita bakal ngomongin momen terindah Kak Anti dan Kak Ivana dan sebaliknya. Dari Ivana dahulu. Momen terindah sama lu? Nggak punya, nggak ada. Momen terindah. Emang ada? Momen terindah sama Anti. Everything aku momen terindah sama Anti ya semua sih menurut aku ya diindah-indahin aja gitu. Berarti buruk dong? Enggak, maksudnya kayak aku jelasin sebelumnya, kayak ketemu sama lu tapi juga cinta itu. Momen terindah yang diindah-indahkan berarti emang gak apa-apa lah guys, I know. Emang lu apa? Tahu. Banyak momen terindah, kita bisa traveling bareng ya, momen indah lah sama temen kita. Iya, makanya itu kan juga yang diindah-indahkan. Yang kata antum yang diindah-indahkan, berarti itu nggak indah, tapi kok indah-indahkan? Kalau menurut gue juga traveling bareng itu kayak asik ya, cuman kayak day kita bareng-bareng juga indah juga. Indah tapi mau ngomel di bawahnya tiap hari ya. Kalau mau gitu nggak ada warna, nggak seru. Kita udah
Kalau terlalu banyak warna, kuning, hijau, biru. Jangan nanti dikatain pelangi. Rainbow. Rainbow. Pertanyaan terakhir yang akan menutup podcast kali ini. Pertanyaan terakhir yang akan menutup Q&A kali ini. Sesayang apa Iva ke Anti dan sesayang apa Iva ke Anti? Sesayang apa? Kok jadi gue semua yang jawab? Sesayang apa Iva ke Anti dan Anti ke Iva? Sayang, kayak Sesayang apa? sesayang udah kayak adik sendiri. Jadi kalau bandel gue marahin, kalau dia sedih gue juga ikut sedih, kalau dia seneng juga gue ikut seneng, kalau dia maju gue support, kayak gitu. Jadi kayak udah kayak saudara sendiri. Soalnya orang tua gue pun juga nganggap dia tuh udah kayak anak. Ya. Yes, bener. Ibunya Iva, bapaknya Iva welcome banget sama aku pun makasih. Untuk bapak ibu yang lagi nonton ini pasti ibu bapak lagi nonton. Enggak. Pasti lah. Iya. Ini Seneng sih soalnya. Iya. Ya, nanti terima kasih banyak karena ibu bapak udah seperti ibu saya dan bapak saya. Dan sebaliknya, Iva pun kamu di rumah aku di welcome-in gak? Iya, welcome banget ke orang tuanya. Baik sama kayak seperti dia gini. Melting hati Neng. Masih baikan orang tuanya. Enggak. Orang tuanya nggak muslim, nggak kemudian. Jangan gitulah. Sama orang tua semua tuh sama, pasti baik sama anaknya. Enggak, maksudnya enggak kayak lu gitu kan, lu nya kemudian muslim gitu. Siapa yang ngomong? Astagfirullahaladzim, nesting terus. Ini didikanmu, kalau kira aku netting terus. Astagfirullahaladzim. Bercanda guys. Sayang, jadi dia sayang sama aku sebagai adik, aku sayang sama Ya kayak dia. saudara lah. Aku sayang sama dia udah sebagai kayak orang tua. Jadi aku kayak hormatin banget gitu kan. Astagfirullahaladzim. Enggak, aku sayang sama dia sayang. Kalau dibilang sayang apa nggak tahu ya, karena udah sayang aja gitu. Sama kayak Masa sih? jangan gitu lah, geli aja. Jadi kayak sayang dia Sayang itu mie yang pedes gitu ya? Samia. Sayang itu kayak ampun sayang. Apa sih? Ampun suhu. Atau Nah, dan itulah intinya sayang. Dia kejedot, aku pun kalau boleh aku jedotin kakiku juga. Sayang itulah kasarannya. Dia jatuh, aku pun ikut jatuh sampingnya gitu. Enggak, kalau itu. Dia jatuh, aku yang ngulurin tangan. enggak, itu bullshit. Aku Demi jatuh. demi Dia apa? pasti ketawa dulu, baru nulurin tangan. Belum, ketawa dulu, di snapgram dulu, baru kita bantuin. Udah kan, emang dajal. Enggak, bercanda lah. Ya kalau jatuhnya dia gublok, ya aku ketawa lah. Kalau dia jatuhnya musibah, ya pasti sedih. Simple itu guys, oke? Untuk podcast kali ini, podcast lagi guys. Yeah. Mik, tes, h, gitu. Dan maaf ya kalau misalnya kali ini kita lemes ya, karena kita tuh habis perjalanan jauh dan kita juga habis ngonten. Kita langsung gaskan bikin Q&A, jadi mohon maaf kalau misalnya kita Kayak kita bersemangat. Kita tuh sebenarnya bersemangat, cuman kayak emang ya udah capek gitu kan, udah malam. Kita ini aja mau makan, barusan pesan Grab, kita belum makan, kita mau makan dulu. Buat kalian semua have fun, makasih udah nonton, makasih udah subscribe. Tetap kalian komen di bawah dan stay tune. Oke kalian, dadah. Terima kasih, selamat bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dah.